Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa materi garapan dari mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama, saya sendiri Anissa Maisarah sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Yulaika Novebri sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Kesya Tania sebagai pemateri ketiga. Baik, masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu definisi biaya dari beberapa referensi. Yang pertama, definisi biaya menurut Hansen dan Mowen. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan dapat membawa manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Selanjutnya, menurut Firdaus Ahmad dan Wasilah Abdullah, biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Sementara menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, perbedaan cost atau biaya dan expense atau beban. Biaya yaitu sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Sementara beban yaitu penurunan nilai ekonomi, semisal keluarnya uang ataupun penyusutan nilai aktiva. Selanjutnya dari segi manfaat. Biaya belum dirasakan manfaatnya atau belum terpakai, atau juga dapat dikatakan memiliki manfaat di masa depan. Sementara beban sudah dirasakan manfaatnya atau sudah terpakai. Yang ketiga, dari segi jumlah uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya relatif lebih besar, sementara untuk beban relatif lebih kecil. Yang keempat yaitu berdasarkan periode akuntansi. Periode akuntansi biaya lebih dari 1 tahun karena dianggap pengeluaran modal. Sementara periode akuntansi dari beban biasanya kurang dari 1 tahun karena dianggap pengeluaran pendapatan. Dan yang terakhir, posisi di laporan keuangan. Biaya biasanya terletak atau terdapat di neraca, sementara beban terdapat di laporan laba rugi. Masuk ke materi poin ketiga yaitu objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang dapat berupa produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terjadinya biaya. Dengan kata lain, jika perusahaan berhenti memproduksi objek biaya, maka biaya yang ditimbulkan juga tidak akan ada lagi. Contohnya yaitu dalam pabrik boneka. Jika pabrik tersebut memproduksi boneka beruang, maka yang menjadi objek biaya dalam hal ini adalah boneka beruang. Kenapa? Karena untuk memproduksi boneka tersebut akan ada biaya yang ditimbulkan, seperti biaya dari material yang digunakan untuk membuat boneka, biaya mesin, biaya listrik, dan sebagainya. Jadi, ketika perusahaan tersebut berhenti memproduksi boneka beruang, maka perusahaan juga tidak akan menanggung biaya tersebut lagi. Untuk tambahan informasi, suatu perusahaan biasanya dapat memiliki beberapa objek biaya, tergantung dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Baiklah, selanjutnya mengenai klarifikasi biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya, penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost for different purpose. Yang pertama yaitu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi pokok produk, fungsi pokok pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok.
Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran merupakan biaya untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga yaitu biaya semi-fixed. Biaya semi-fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang keempat yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap yaitu gaji direktur produksi. Yang kelima, atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditures. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contohnya biaya iklan, biaya telek, dan biaya tenaga kerja. Dan klasifikasi biaya yang terakhir yaitu biaya berdasarkan potensinya. Setiap suatu memiliki resiko positif atau negatif. Begitu juga dengan biaya. Ditinjau dari potensinya, biaya dapat dibagi menjadi yang pertama, biaya peluang, opportunity cost, yaitu biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi namun tetap berpotensi merugi. Contohnya, Anda akan membeli tempat produksi baru. Dalam pembelian properti biasanya terdapat nilai investasi di masa mendatang bila aset tersebut dijual. Yang kedua, biaya hangus atau sunk cost, yaitu biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari risiko pengungsian tersebut. Nah, mari kita masuk ke format lengkap laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Dapat kita lihat bersama, ini merupakan laporan laba rugi PT September Ceria periode September 2021. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan pola dan karakteristik perilaku biaya. Yang pertama, karakteristik perilaku biaya. Yang pertama yaitu perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi, pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu committed fixed cost, yaitu adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan. Yang kedua yaitu discretionary fixed cost, yaitu yang biasa disebut dengan managed atau programmed cost, adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Yang kedua, perilaku biaya variabel atau variable costing, yaitu suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, perilaku biaya variabel terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, engineered variable cost, adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan.
Nah, yang kedua yaitu Dictionary Variable Cost. Dictionary Variable Cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang ketiga, biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel. Selanjutnya, B. Pola perilaku biaya. Dalam hal ini terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pola perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Rentang relevan adalah rentang aktivitas yang mencangkup validitas asumsi yang dibuat oleh manajemen mengenai perilaku biaya. Sebagai contoh, bagian garis yang masuk dalam rentang yang relevan merupakan biaya kurvilinear dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ada 3 grafik biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap dan tidak berpengaruh dengan jumlah barang yang diproduksi seperti biaya sewa, biaya gaji, karyawan tetap atau bukan buruh. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi jumlah produksi. 3. Biaya semi variabel. Biaya ini memiliki karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel. Mixed cost ini perlu dianalisis agar bisa dicari tahu mana yang fixed cost dan variable cost. Selanjutnya, metode pemisahan biaya. Metode pemisahan biaya ada 5, yaitu yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung yang hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena satu sebab. Kedua, metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa 2 titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Yang ketiga, metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dan sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Keempat, metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Kelima, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, contoh perhitungan estimasi biaya. Sebelum kita masuk ke perhitungan estimasi biaya, perlu kita ketahui apa sih estimasi biaya itu? Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Selanjutnya, contoh perhitungan estimasi biaya. Sebelum kita masuk ke perhitungan estimasi biaya, perlu kita ketahui apa sih estimasi biaya itu? Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan. Menghitung total biaya untuk setiap jenis roti sama dengan jenis unit dikali biaya rata sama dengan total biaya. 500 buah roti dikali 0,55 dolar sama dengan $275. 600 buah roti dikali 0,50 dolar sama dengan $300. Menggunakan metode titik tinggi rendah untuk mencari nilai estimasi biaya pemeliharaan, yaitu biaya sama dengan $300 dikurang $275 per 600 dikurang 500 buah roti sama dengan $0,25 per unit. A sama dengan $275 dikurang $0,25 dikali 500 sama dengan $150, atau A sama dengan 300 dikurang $0,25 dikali 600 buah roti sama dengan $150, sehingga Y sama dengan A tambah BX
$150 ditambah $0,25 dikali 560 sama dengan $260. Biaya rata-rata sama dengan $260 dibagi 560 sama dengan $0,52. Jadi hasil total biaya rata Cafe Maribeth yaitu $0,52. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.